Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video pembelajaran Ibu, yaitu pada mata pelajaran membatik. Nah, bagaimana kabar kalian seluruh peserta didik? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, karena pandemi belum usai, Ibu juga mengingatkan bahwa kalian itu harus selalu menggunakan masker pada saat keluar rumah dan juga membawa hand sanitizer kemanapun kalian berpergian. Baik, pada video kali ini Ibu akan menyampaikan materi lanjutan, yaitu tentang macam-macam jenis pola. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian pola. Apa sih itu pola? Nah, pola ini merupakan konsep untuk mengatur tata letak ragam hias agar tersusun dan terlihat lebih menarik. Nah, pada pelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu ragam hias dan macam-macam ragam hias, ya kan? Nah, sekarang kita akan kembangkan ragam hias tersebut menjadi susunan yang tertata sehingga bisa menjadi satu buah motif batik yang utuh. Baik, apa saja macam-macam jenis polanya, Bu? Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pola lajur tepi. Nah, pola lajur tepi ini biasanya digunakan untuk menghias bagian pinggir benda atau pinggir pakaian. Nah, misalnya ditemukan lajur tepi ini berada di pinggir lengan, kemudian di tengah bagian kancing, ya. Walaupun namanya lajur tepi, tapi pola ini tidak selalu berada di tepi atau di pinggir. Bisa saja berada di tengah, melintang, ya, di tengah-tengah objek atau benda. Nah, pola lajur tepi ini biasanya berbentuk lurus atau bergelombang, tergantung dari garis tepi yang digunakan. Garis tepi yang digunakan sih pada umumnya itu adalah garis lurus, tapi untuk berkreasi garis lurus ini tidak selalu digunakan. Kalian bisa menggunakan jenis-jenis garis lainnya, misalnya seperti garis lengkung, garis zigzag, kemudian garis spiral, untuk memberi variasi-variasi baru pada pola lajur tepi ini. Nah, pola lajur tepi ini isinya apa sih, Bu? Nah, isi dari pola ini yaitu adalah ornamen ragam hias yang kamu sudah pelajari minggu lalu. Nah, untuk ornamen lajur tepi biasanya menggunakan prinsip pengulangan. Jadi, kalau misalnya kamu mengisi dengan gambar bunga, maka gambar bunga itu akan muncul lagi di gambar berikutnya atau di baris berikutnya. Itu yang disebut prinsip pengulangan. Nah, tadi kita sudah bahas apa itu pola lajur tepi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pola pojok atau pola sudut. Dari namanya aja ini udah jelas ya, pola pojok. Berarti pola ini biasanya posisinya berada di sudut benda atau di sudut objek. Sama dengan pola lajur tepi tadi, ini pola pojok diisi oleh apa sih, Bu? Ya, diisi oleh ragam hias, ya. Hanya saja posisi ragam hiasnya itu berada di sudut, boleh di sudut kanan atas, boleh berada di sudut kiri atas, atau sudut kiri bawah, atau kanan bawah. Itu bebas kalian kreasikan, ya. Boleh di semua sudut, boleh juga hanya di sudut bawah saja, atau sudut kiri atas dan juga kanan atas, atau juga bisa diagonal, misalnya di atas kanan dan di bawah kiri, seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu pola memusat. Nah, pola memusat itu seperti apa sih? Nah, pola ini tuh agak sedikit sulit dibedakan ya dengan kembarannya, yaitu pola memancar. Nanti kita akan bahas pola memancar setelah pola memusat ini.
Baik, pola memusat ini adalah pola dengan tata letak ornamennya mengarah ke pusat atau ke tengah. Nah, biasanya untuk pola memusat ini si pembuat karya memberikan satu ornamen ya sebagai ornamen utama yang dijadikan titik pusat tadi. Nah, gimana sih Bu cara mengenali atau membedakan mana dia pola memusat dan mana dia pola memancar? Nah, ada dua ciri ya. Ciri yang pertama yaitu biasanya pola memusat memiliki ragam hias utama yang ingin ditonjolkan. Nah, yang kedua yaitu cirinya pola memusat ini menggunakan garis atau arah hadap objek di sekitarnya menghadap ke tengah atau ke pusat. Itu dia ciri-ciri yang bisa kalian gunakan untuk membedakan yang mana pola pusat dan yang mana pola memancar. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah pola memancar. Nah, pola memancar ini merupakan pola kebalikan dari pola memusat. Nah, pola memancar ini cenderung mengarahkan objeknya atau ragam hiasnya keluar dari arah titik pusat. Jadi seolah-olah dia itu ingin mengarah keluar atau memancar. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar di samping. Nah, seperti inilah contoh gambar dengan pola memancar. Yang selanjutnya ada pola bidang beraturan. Nah, apa sih pola bidang beraturan ini? Pola bidang beraturan ini cukup sering digunakan untuk membuat motif batik. Pola bidang beraturan ini menggunakan kerangka-kerangka bidang-bidang yang digunakan secara berulang-ulang. Nah, bidang-bidang apa aja yang biasa digunakan? Nah, biasanya bidang berbentuk segitiga, kemudian berbentuk segi 4, segi 5, lingkaran, dan lain-lain. Nah, kalian bisa simak contoh dari pola bidang beraturan di gambar di samping ini. Baik, pada kesimpulannya, pola ini adalah merupakan tata letak untuk mengatur keberadaan ornamen-ornamen yang disusun secara rapi ya. Dan pola ini juga memiliki berbagai variasi yang nantinya kalian bisa kombinasikan atau kalian kembangkan sendiri. Jika ada yang belum dimengerti, kalian bisa tanyakan melalui Google Classroom ya. Untuk tugas, silahkan kalian coba membuat berbagai macam pola ya di kertas HVS, satu lembar satu pola. Jadi karena ada 5 pola, maka kalian buat 5 macam gambar di kertas HVS yang nantinya dimasukkan ke dalam map Snellhector dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Untuk informasi lanjutan mengenai tugas nanti akan Ibu sampaikan melalui Google Classroom. Semoga dapat dimengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.